I walk around. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu gerbang logika ya. Jadi hari ini kita akan bahas terkait masalah gerbang logika kombinasi. Seperti yang minggu kemarin saya sudah bilang bahwa gerbang logika kombinasi itu merupakan gabungan dari gerbang-gerbang logika dasar. Jadi intinya kalau kita sudah benar-benar paham di gerbang logika dasar, insya Allah ya, ketika masuk ke gerbang logika kombinasi kita akan tidak terlalu kesulitan ya, seperti itu. Baik. Nah, dalam gerbang logika kombinasi ada 4 ya. Kalau kemarin itu kan ada 3, ada 4 ya, sama double knot. Waktu di gerbang logika dasar itu kan ada and, or, not sama double knot kan ya, seperti itu. Tapi yang intinya yang 3, and, or, not, itu yang paling utama, seperti itu. Nah, di gerbang logika kombinasi ada 4 ya, yang akan kita bahas. Pertama gerbang logika NAND, yang kedua NOR, yang ketiga XOR atau exclusive OR, yang keempat XNOR atau exclusive NOR ya. Nah, di gerbang logika NAND ya, kita akan bahas satu persatu. Gerbang logika NAND di sini syaratnya yang pertama itu minimal 2 kaki input. Yang kedua hanya 1 kaki output, dan operasi aritmetiknya itu ya hasil dari perkalian dinegasikan. Jadi ada suatu perkalian, berarti kalau perkalian itu kan gerbang logika N gitu kan. Hasilnya nanti dinegasikan, berarti menggunakan gerbang logika NOT ya, seperti itu. Nah, ini merupakan bentuk suatu rangkaian ya. Nah, yang ini ya, ini merupakan suatu bentuk rangkaian pembentuk gerbang logika NAND, bukan suatu simbol gerbang logika NAND ya, tapi suatu rangkaian pembentuk gerbang logika NAND, seperti itu, baru rangkaian. Nah, dari rangkaian ini kita turunkan atau kita sederhanakan ya, dari satu buah rangkaian ini kita sederhanakan menghasilkan suatu gerbang logika baru, namanya gerbang logika NAND. Nah, ini baru simbol dari gerbang logika NAND gitu. Mirip dengan gerbang logika N, tetapi di depannya ada suatu lingkaran. Dari mana ini lingkaran? Lingkaran ini didapat atau diambil dari simbol gerbang logika negasi, seperti itu. Nah, akhirnya menghasilkan suatu gerbang logika baru, namanya gerbang logika NAND. Gitu ya, itu yang harus kalian pahami. Jadi gerbang logika NAND itu merupakan turunan atau bentukan dari gerbang logika dasar, yaitu dibentuk dari AND dan NOT, seperti itu ya. Tuh. Nah, untuk operasi aritmetiknya sama dengan yang kemarin, kita menggunakan gerbang logika N, hasilnya dinegasikan ya. Di atas di sini ada negasinya, gitu. Itu ya. Berarti kalau namanya tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran minggu kemarin kita sudah membuat suatu resume atau membuat suatu kesimpulan dari tabel kebenaran gerbang logika N, yaitu gerbang logika N itu output akan bernilai 1 bila semua inputannya bernilai 1 untuk gerbang logika N. Nah, kalau gerbang logika NAND ini maka kebalikannya gitu ya. Kebalikan dari outputnya itu kebalikan dari gerbang logika N,
seperti itu. Jadi yang tadinya kan kalau n itu 0 0 0 1 kan, kemarin kan output akan menghasilkan 1 gitu kan bila semua inputannya bernilai 1 seperti itu. Nah, ini tinggal dibalik saja. Kenapa dibalik? Karena dalam suatu rangkaiannya atau dalam gerbang logikanya itu ada gerbang logika NOT seperti itu. Nah, ini kan kita kalikan dulu, baru nanti ada negasi seperti itu. Hasil dari perkaliannya dinegasikan. Nah, makanya ada simbol negasi ini ya. Itu yang harus kalian pahami. Makanya sebenarnya materinya itu materi gerbang logika dasar, tapi sudah dikombinasikan gitu dari berbagai gerbang logika dasar. Aturannya mirip, n gitu kan, ada not, ada itu ya. Makanya saya sering bilang ke kakak kelas kalian yang dulu juga, pahami gerbang logika dasar itu, harus benar-benar paham itu. Makanya tadi saya bilang itu kan, di sini juga ketika misalkan membuat suatu gerbang logika tabel kebenaran dari gerbang logika NAND, tinggal dibalik aja outputnya dari N gitu kan. Itu kenapa dibalik? Karena ada notnya gitu ya. Itu yang harus pahami. Selanjutnya ya, gerbang logika OR, bukan OR sebenarnya, ini salah ya. Nanti saya perbaiki di slide-nya. Ini NOR ya, ada N-nya gitu. Ini gerbang logika NOR ya. Ini nanti saya perbaiki sebelum saya kirim ke kalian. Nanti saya perbaiki bahwa ini bukan OR tapi NOR ya. Jadi ini gerbang logika NOR seperti itu. Nah, gerbang logika NOR syaratnya minimal 2 kaki input, hanya 1 kaki output. Nah, operasi aritmetiknya itu hasil dari penjumlahan dinegasikan. Jadi ada suatu penjumlahan, berarti kalau penjumlahan kan gerbang logika OR gitu. Kalau ada suatu penjumlahan ya berarti gerbang logika OR. Dinegasikan berarti di depannya itu ada gerbang logika NOT atau negasi. Nah, ini suatu rangkaian, baru rangkaian ya, bukan gerbang logika. Sama dengan gerbang logika NAND juga. Jadi ini baru suatu rangkaian gitu ya. Ada suatu rangkaian pembentuk gerbang logika NOR gitu. Ini baru rangkaian gitu. Nah, kalau misalkan mau turunkan, digabung, berarti menghasilkan suatu gerbang logika baru. Namanya gerbang logika NOR ini ya. Simbolnya seperti ini, sama dengan yang NAND, bahwa kita ambil gerbang logika OR ya, gerbang logika OR ini. Nah, ambil ya lingkaran dari gerbang logika NOT, ambil dan disimpan di depan gerbang logika OR. Itu namanya gerbang logika NOR itu ya. Ini operasi aritmetiknya atau aljabar boolnya, Y sama dengan A ditambah B dinegasikan. Bukan A negasi ditambah B negasi ya, itu hasilnya akan berbeda. Tapi hasil dari penjumlahan dinegasikan. Kita lanjut. Nah, ada tabel kebenaran untuk gerbang logika NOR. Nah, ini sama gerbang logika NOR juga, acuannya berarti ke gerbang logika OR. Kalau gerbang logika OR itu output akan ya bernilai 0 bila semua inputannya bernilai 0. Itu OR ya, untuk OR. Nah, sekarang kalau NOR gimana? Kalau NOR tinggal dibalik saja gitu ya. Kalau tadinya itu kan OR itu 0 1 1 1, tinggal kita negasikan saja. Kenapa dinegasikan? Karena di sini ada negasi, karena di sini ada negasi. Itu dijumlahkan dulu tiap kemungkinannya. Ini setelah didapat berarti kan OR kan ya, gerbang logika OR.
gerbang logika OR tersebut baru dinegasikan. Seperti itu ya. Sekarang gerbang logika XOR. Nah, gerbang logika XOR ini ada suatu rangkaian ya. Ada suatu rangkaian untuk syaratnya ya. Untuk syarat gerbang logika XOR itu mirip-mirip dengan gerbang logika OR ya. Itu terdiri dari minimal 2 kaki input ya, dan hanya satu output gitu, dan operasi aritmetiknya menggunakan operasi XOR ya. Beda ya, XOR. Nah, XOR kalau diimplementasikan dalam bahasa matematik sulit. Makanya di sini ada suatu rangkaian ya. Ada suatu rangkaian yang bukan pembentuk lagi. Kalau di NOR sama NEN itu ada rangkaian kan, tadi kita sederhanakan, kita bentuk menjadi gerbang logika baru. Nah, kalau di XOR itu rangkaian ini tidak bisa kita turunkan menjadi gerbang logika baru gitu. Udah tetap seperti ini. Ini salah satu contoh rangkaian. Sebenarnya banyak rangkaian-rangkaian yang lain yang mengimplementasikan gerbang logika XOR. Saya ambil contoh yang menggunakan outputnya OR seperti itu. Jadi di sini ada suatu rangkaian gitu ya. Nah, kalau misalkan rangkaian ini gitu, kita buat operasi aritmetiknya, caranya bagaimana? Nah, contoh ini ada inputan A, terdiri dari 2 input nih, A dan B. A masuk ke gerbang logika ini NOT, berarti di sini jadi A negasi. Terus yang B ini, karena kita mau ngambil ini kaki input N yang pertama yang ini ya, berarti ini dari mana? Dari kaki B. Berarti kan di sini tidak, dari percabangan ini di sini tidak ada gerbang logika ya di percabangan tersebut. Artinya kalau tidak ada apapun itu, maka hasilnya tetap B seperti itu. Ini A negasi, ini B. Yang ini, untuk yang ini berarti didapat dari A itu. Nah, di sini karena di sini ada gerbang logika, maka B tersebut menghasilkan B negasi seperti itu. Nah, setelah itu berarti output dari yang ini, gerbang logika yang ini gimana? Berarti outputnya karena perkalian kan ya, perkalian, maka A negasi B gitu. Yang ini A B negasi gitu. Nah, maka di sini hasilnya tinggal kita jumlahkan, berarti ini ditambah yang ini gitu. A negasi B ditambah A B negasi. Nah, ternyata ya aljabar bool ini atau operasi aritmetik ini merupakan implementasi dari gerbang logika XOR ya. Implementasi dari salah satu contoh implementasi gerbang logika XOR seperti itu. Nah, di sini ya. Nah, ini ketika kita berhadapan dengan XOR, ada simbol atau operator tertentu khusus untuk XOR. Nah, ini ya yang saya lingkari merah. Jadi ada suatu operasi XOR itu A ditambah, tapi operator tambah itu dikasih lingkaran ya. Nih ada tambah itu ada lingkaran yang ini nih ya, ditambah B ya. Artinya tambah lingkaran ini merupakan XOR ya, operator XOR. Nah, ini akan sulit ketika kita mau turunkan, kita jabarkan kalau menggunakan operator seperti ini. Makanya untuk mempermudah gitu kan, untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan suatu masalah dalam XOR itu kita gunakan operasi aritmetik yang ada di gerbang logika. Berarti operasi aritmetik itu yang tadi gerbang logika dasar itu N perkalian, OR penjumlahan, NOT negasi. Berarti 3 itu perkalian, penjumlahan, negasi.
Nah, di sini kita gunakan ya. Digunakanlah operator-operator yang ada di gerbang logika. Ada penjumlahan, ada perkalian, ada negasi, seperti itu. Nah, ternyata ini kalau kita hasilkan ke dalam suatu nilai kebenarannya, ini akan ekuivalen ya. Yang ini dengan yang ini ekuivalen gitu ya, ekuivalen. Seperti itu. Hasilnya sama, nilainya sama. Seperti itu. Makanya ini merupakan rangkaian, biasanya rangkaian implementasi. Nah, kita lihat gerbang logikanya. Nah, ini gerbang logikanya itu mirip dengan gerbang logika OR. Tetapi yang membedakan ya, di belakangnya itu ada garis cekung ya, ada cekungan seperti ini gitu. Nah, ini merupakan simbol dari gerbang logika XOR. Nah, di sini karena XOR itu tuh tidak contohnya itu terdiri dari gabungan 3 gerbang logika gitu kan, karena ini kan gabungan dari gerbang logika, 3 gerbang logika, ada NOT, ada AND sama OR seperti itu. Maka di sini akan sulit kalau misalkan mau mengadopsi di tabel kebenaran ya. Di tabel kebenaran akan sulit kalau kita mengadopsi dari salah satu. Makanya di sini di tabel kebenarannya kita harus harus jeli membuat suatu kesimpulan dari gerbang logika tabel kebenaran gerbang logika XOR. Ya, harus jeli. Nah, di sini yang jelinya gimana? Yang yang kira-kira yang bisa diadopsi ya kesimpulannya. Kesimpulannya kita lihat. Nah, ini 0 yang ini. Ternyata inputannya itu nilainya sama. Ya, inputannya nilainya sama. Makanya kita buat aja kesimpulan bahwa gerbang logika XOR akan menghasilkan nilai output 0 jika semua inputannya bernilai sama. Nah, gitu aja. Jadi akan bernilai 0 ya bila semua inputannya ini bernilai sama ya. Nilai tiap-tiap inputannya sama. 0 0 berarti sama, 1 1 berarti sama. Kalau tiap inputannya berbeda gitu kan, ini kan berbeda, nilainya bukan 0 tapi 1, seperti itu. Itu ya. Jadi harus dipahaminya ke sana, ke arah sana. Nah, untuk pertemuan kali ini kita baru dasar-dasarnya aja ya, konsep dasarnya seperti itu. Untuk implementasinya nanti pas di rangkaian terintegrasi gitu ya, kita akan belajar bagaimana membuat suatu rangkaian gitu. Ini satu lagi materinya, ada namanya gerbang logika. Nah, ini juga salah ya, harusnya XNOR ya, harusnya ini XNOR. Nanti saya perbaiki dulu ya, saya tadi copy paste dari XOR ya, ini harusnya XNOR seperti itu. Nah, ada suatu rangkaian ini mirip sebenarnya dengan gerbang logika eksklusif OR, tetapi yang membedakannya itu di sini gitu ya. Yang membedakannya itu di depan. Kalau eksklusif OR itu dari output gerbang logika OR itu langsung output, tapi di sini ketika kita mau membuat suatu rangkaian rangkaian XNOR itu ternyata ada di depannya itu ada NOT. Cuma itu yang membedakannya ya. Hampir mirip, coba kita lihat ya. Ini sama. Tapi kalau XNOR di sini ada di depannya ditambahin lagi satu gerbang logika. Namanya gerbang logika NOT seperti itu. Nah, ini untuk XNOR ya. Itu. Kita balik lagi. Nah, ini kan di sini ada ini ya, jadi membedakannya itu aja ya. Di depannya ada gerbang logika NOT. Nah, ini merupakan simbol dari gerbang logika XNOR ya. Simbolnya hampir sama, tetapi yang membedakan
di depannya ada lingkaran. Lingkaran tersebut dari mana? Dari sini ya, dari gerbang logika NOT ini kita ambil seperti itu. Jadi taruhlah ini dianggap gerbang logikanya XOR gitu kan. XOR itu kan seperti ini ya, yang itu baru diambil lingkaran ini, di depannya kita ambil lingkaran. Nah seperti itu ya caranya. Terus tabel kebenarannya. Nah, kalau tabel kebenarannya di sini menghasilkan kesimpulannya ya sama aja dari sini. Itu. Biar cepat, biar tidak ribet lah ya. Output akan berarti kan kalau tadi XOR itu output bernilai 0, kalau ini output akan bernilai 1 bila semua inputannya bernilai sama. Seperti itu. Jadi akan bernilai 1 bila semua inputannya nilainya sama gitu. Kalau 0 0 semua, kalau 1 1 semua. Itu ya. Mohon maaf, saya sedikit gak enak badannya, jadi untuk ngomong juga harus ngos-ngosan, capek gitu. Jadi mohon maaf, pertemuan hari ini saya hanya bikin video gitu kan. Insya Allah di minggu depan kita akan bahas materi yang lain seperti itu ya, materi terkait masalah implementasi dari gerbang logika. Jadi nanti implementasi gerbang logika itu ada aljabar bool sama satu lagi rangkaian terintegrasi. Nah kita mulai berpikirnya ya implement di sana gitu kan, memainkan logikanya mulai di sana. Jadi nanti misalkan ada soal, ada gerbang logika AND OR ya, bagaimana menghasilkan nilai outputnya 1. Nah kalian harus nanti mulai bermain logika di sana gitu ya. Nah ini contoh-contoh ya, contoh-contoh rangkaian logika yang dari OR seperti ini. Banyak, ini hanya contoh-contoh saja gitu kan. Ini sudah menjadi gabungan gitu kan, ini contoh. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.